Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 17 April 2026. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Waktu puasa lalu ketika orang sedang ngabuburit, yakni menanti waktu berbuka puasa, saya pernah menjumpai ada warga yang meletakkan banyak sekali takjil di atas meja dan dituliskan per orang 1 takjil gratis, bayar pakai doa. Luar biasa sekali, berbagi kasih dan berbuah berkat, sebab diberikan secara gratis atau cuma-cuma dan bayarnya pakai doa saja. Saya jadi ingat bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan ini gratis. Namun terkadang kita lupa untuk membayarnya dengan doa. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, mulai hari ini sampai dengan Jumat depan nanti, kita akan bermenung tentang Yesus sebagai roti hidup. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan tentang mukjizat penggandaan roti yang dibuat Yesus kepada 5.000 orang. Ada keanehan-keanehan dari kisah mukjizat penggandaan roti ini. Anehnya di mana, Romo? Pertama, Yesus yang bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga orang banyak ini dapat makan?" Loh, ini kan di atas gunung. Masa ada yang jualan roti? Semakin aneh lagi, karena jawaban Filipus bukan menjawab menunjuk tempat, tetapi malah berkata,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Aneh kan ya? Ditanya apa malah jawabnya apa. Keanehan kedua, Andreas, saudara Simon Petrus, tiba-tiba datang kepada Yesus dan berkata, di sini ada seorang anak yang bawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ini juga aneh. Berupaya memberi solusi namun ia patahkan sendiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Keanehan-keanehan itu dijawab tuntas oleh Yesus. Bahwa tidak ada yang sia-sia dan mubazir ketika kita mau berbagi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan Yesus juga mengambil ikan dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua dikatakan makan sampai kenyang. Janganlah kita menjadi pribadi seperti Filipus yang berhitung-hitung ketika berbagi. Dan jangan pula kita menjadi seperti Andreas yang berupaya memberi solusi namun tidak jadi. Yesus memberi teladan untuk berbagi dengan tulus. Sisa potongan roti yang dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Menunjukkan buah dari berbagi tidak ada yang sia-sia atau mubazir. Justru dari berbagi mendapatkan berkat berkelimpahan. Saya kira tidak ada sebuah ungkapan syukur tanpa kita mau berbela rasa, peduli, dan berbagi. Jangan sampai ucapan syukur kita hanya dalam kata, melainkan juga dalam perbuatan nyata dengan berani berbela rasa kepada sesama. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.